Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Gita Rahmi. Di sini saya akan menjelaskan tutorial matrik evaluasi faktor internal dan evaluasi faktor eksternal. Baiklah, yang pertama yaitu matrik evaluasi faktor eksternal atau disingkat dengan EV. Langkah-langkah untuk menentukan suatu matrik evaluasi eksternal adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat daftar faktor-faktor eksternal yang diidentifikasi dalam proses audit eksternal, termasuk peluang dan ancaman yang dipengaruhi perusahaan dan industrinya. Yang kedua, memberikan bobot pada setiap faktor dari 0,0 atau tidak penting sampai 1,0 sangat penting, di mana jumlah seluruh bobot yang diberikan pada faktor di atas harus sama dengan 1. Yang ketiga, memberikan peringkat 1 sampai dengan 4 pada setiap faktor sukses kritis untuk menunjukkan beberapa faktor strategi perusahaan sangat menjawab faktor ini. 1. Jawabannya jelek. Yang kedua, jawabannya rata-rata. Yang ketiga, jawabannya di atas rata-rata. Yang keempat, jawabannya superior. Peringkat ini didasarkan pada kesatuan perusahaan, sedangkan bobot dalam langkah 2 didasarkan pada industri. Yang ketiga, pengkajian setiap bobot faktor dengan peringkat untuk menentukan nilai yang dibobot. Yang kelima, menjumlahkan nilai yang dibobot untuk setiap variabel untuk menentukan nilai yang dibobot total bagi perusahaan. Yang kedua yaitu matrik evaluasi faktor internal. Langkah-langkah dalam menentukan matrik evaluasi internal yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan membuat faktor-faktor internal yang mencakup kekuatan dan kelemahan dan langsung maupun tidak langsung mempengaruhi perusahaan secara khusus dalam industri pada umumnya. Tentukan 5-10 faktor kekuatan dan 5-10 faktor kelemahan yang dianggap paling dominan. Yang kedua, beri bobot nilai, di mana bobot nilai 0,0 itu tidak penting sampai dengan 1,0 sangat penting. Bobot menentukan tingkat pentingnya faktor secara relatif bagi keberhasilan perusahaan dalam industri tersebut. Ukuran bobot dapat ditentukan dengan membandingkan antara hasil dan proses analisis faktor-faktor internal di perusahaan. Jumlah dari bobot tersebut tidak boleh melebihi 1,0. Yang ketiga yaitu tentukan nilai rating. Nilai rating yaitu 1-4 dari setiap faktornya, di mana nilai rating menandakan apakah faktor tersebut mewakilkan kelemahan mayoritas atau rating sama dengan 1, kelemahan minoritas atau rating sama dengan 2, kekuatan minoritas rating sama dengan 3, dan kekuatan mayoritas rating sama dengan 4. Perhatikan bahwa kekuatan harus menerima rating 4-3 dan kelemahan harus menerima rating 1-2 adalah berdasarkan perusahaan, sedangkan bobot keberhasilan industri. Yang keempat, kalikan masing-masing bobot faktor dengan peringkat untuk menentukan rata-rata tertimbang untuk masing-masing variabel. Yang kelima, jumlahkan rata-rata tertimbang untuk setiap variabel menentukan total rata-rata tertimbang. Total rata-rata tertimbang berkisar antara jumlah 1,0 sampai 4,0 dengan rata-rata 2,5. Total rata-rata tertimbang di bawah 2,5 maka menandakan bahwa perusahaan mempunyai posisi internal yang lemah, sementara nilai rata-rata di atas
2,5 menentukan bahwa perusahaan mempunyai posisi internal yang kuat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.